Panti Asuhan Wisma Karya Bakti ini sebetulnya berdiri tahun 83, kemudian kami di sini 2008 mengurus Panti Asuhan Wisma Karya Bakti. Sering berjalannya waktu dari tahun 2008 sampai hari ini 2021 itu pasti ada banyak modul pendidikan yang kita geluti. Nah, lama-kelamaan sejak tahun 2017 sampai 2018 kita mulai mengalihkan pendidikan kita. Jadi pendidikan kita ini yang tadinya berbasis formal, hari ini berbasis homeschooling. Nah, 2018 ini kita mulai kegiatan di Panti Asuhan Wisma Karya Bakti ini berbasis tahfiz dan entrepreneur. Kenapa kita berbasis tahfiz dan entrepreneur? Karena memang kedepannya adalah agar santri atau anak-anak asuh kami di sini menjadi santri atau orang yang mandiri, bukan hanya sekedar mereka belajar selesai di sini kemudian dia begitu saja, tapi kita mau anak-anak kami yang kami asuh ini adalah anak-anak yang memang nantinya mandiri dan produktif gitu. Kenapa tahfiz kami ambil? Karena memang ya kami adalah Panti Asuhan Wisma Karya Bakti yang berbasis beragama Islam. Nah, makanya kenapa kami ambil tahfiz, agar mereka itu secara intelijensi, kepintarannya ini biar terasah sebetulnya, biar terasah IQ-nya. Makanya kita berikan modal hafiznya. Kebetulan kegiatan hafiz ini menjadi kegiatan yang menjadi kegiatan prioritas. Nah, kalau hanya sebatas tahfiz saja, tapi tidak kita bekali mereka skill atau entrepreneur, ini juga nanti akan menjadi sesuatu yang tidak sempurna lah. Karena tahfiz harus dibarengi dengan entrepreneur. Nah, tahfiznya ini sederhana sebetulnya. Tahfiznya ini adalah sesuai dengan kemampuan mereka. Karena memang anak-anak ini tidak seluruhnya punya kemampuan untuk menghafal. Jadi menghafalnya sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, makanya harus ada barengan entrepreneur. Kalau mungkin di sekolah atau dimanapun itu masuk sekolah harus ada tesnya, misalnya tes IQ-nya, tes bahasanya, tes baca dan lain sebagainya. Kalau di kami di Panti Asuhan Wisma Karya Bakti sini itu tidak ada tes. Tesnya adalah duafa, yatim, piatu. Nah, adapun skill mereka, kemampuan mereka itu nanti tinggal kita mapping. Mereka tergantung passionnya masing-masing. Kalau mereka di entrepreneur ya, kalau mereka ini passionnya di musik, akan kita kembangkan musiknya. Kalau passionnya mereka beternak, akan kita kembangkan peternakannya. Kalau mereka passionnya di desain grafis, kita akan berikan kursus desain grafisnya. Jadi nanti anak-anak kami insya Allah ke depan setelah dia lulus, selesai mengikuti pendidikan di sini, mereka adalah menjadi santri yang atau orang yang tadi mandiri dan produktif. Ada orang yang mandiri tapi tidak produktif. Ada orang yang produktif tapi tidak mandiri. Makanya mandiri, produktif semuanya diikat dengan agama. Sehingga kemandiriannya, keproduktifannya tetap diarahkan dengan agama itu sendiri gitu. Sebetulnya berkebun ini atau bertani ini langkah sederhananya adalah bagaimana kebutuhan panti atau anak-anak asuh ini kita tidak beli gitu aja sih, untuk mengurangi biaya operasional kami. Awalnya seperti itu. Karena memang mereka makan sayuran setiap hari, bagaimana kita bisa produksi sayuran? Kalau sayuran sudah kita tidak beli, berarti ini kan bisa dialihkan dengan biaya yang lain. Makanya sayuran yang ada pada kita ini programnya adalah, tujuannya adalah kita produksi untuk anak-anak asuh untuk dimakan setiap hari. Adapun misalnya produksinya berlebihan baru kita jual ke tempat lain. Biasanya sih kita jual kepada ibu-ibu donatur. Kayak gitu. Cukup misalnya di status WhatsApp atau di media sosial tinggal kita blast. Ini insya Allah 2 atau 3 hari lagi kita panen sayuran. Mau sayuran pakcoy, kale,
kemudian selada atau kangkung, nanti nah ibu-ibu itulah yang beli. Jadinya kita menjual kepada user langsung kepada si itu. Nah, jadi tugas program tujuan sederhananya adalah bagaimana supaya kita sayuran atau bahan makanan ini kita tidak beli. Kedepannya seperti itu. Artinya kebutuhan makan kita itu kita usahakan untuk tidak beli. Kemudian lauk pauk kita usahakan juga tidak beli. Nah, hari ini baru ada ayam. Mungkin beberapa bulan ke depan ini akan ada kambing ya. Jadi bisa kita, ikan juga sudah mulai kita produksi sehingga nanti mereka makannya, konsumsinya adalah dari anak-anak asuh. Mereka bertani, mereka beternak. Nah, itu hasilnya minimal untuk anak-anak asuh. Sehingga kita meminimalisir impor artinya sesuatu yang masuk ke panti. Mereka semuanya dilakukan oleh anak-anak asuh sendiri. Nah, kedepannya mereka bisa bangun desanya seperti itu. Jadi, kalau dia sudah mandiri dan produktif, keluar dari sini mereka harus bangun desanya. Sehingga anak-anak desa, orang-orang yang di luar sana tidak mengandalkan di ibu kota gitu. Artinya dia bangun desanya dengan kemandirian pangan, dengan swasembada pangan, sampai kepada ya memang harus bisa siap mandiri secara pangan di desa-desa masing-masing. Jadi mereka keluar dari sini, tadi saya katakan, mereka mandiri dan produktif dibalut dengan agama. Harapan kita sebagai pengasuh dan volunteer di Panti Asuhan Wisma Karya Bakti sederhana. Ya, harapannya mereka adalah duta-duta kami, duta-duta Indonesia yang harus bangun desanya masing-masing. Sehingga nanti kehidupan itu tidak bertumpu kepada ibu kota. Tapi kehidupan ada di desa sebetulnya. Karena desa itu, yang bangun orang desa itunya sendiri. Ya, harapan kami adalah mereka menjadi manusia yang tadi mandiri, produktivitas yang produktif, kemudian dibalut dengan agama. Makanya tahfiz dan entrepreneur tidak bisa dipisahkan.